wabarakatuh. Kita di sini ingin membuat video tentang kecurangan PPDB SNMPTN 5 Depok. Di sini saya Betarisda Sanganing Sukma dengan NIM D1A025-044 ingin menjelaskan pendapat saya terkait dengan kasus PPDB yang ada di makalah yang sudah dibuat. Menurut saya, kasus kecurangan PPDB ini sangat tidak adil karena merugikan siswa yang jujur dalam berprestasi. Manipulasi nilai dan penyalahgunaan data menunjukkan lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan. Jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan ketat dan sanksi tegas agar proses seleksi benar-benar adil. Kenalkan, nama saya Hilmi Arifudin dengan NIM D1A025-049. Jadi menurut saya itu kasus kecurangan PPDB ini tuh sangat disayangkan sih. Karena mencoreng tujuan pendidikan yang seharusnya itu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nah, terus praktek kontrol nilai membuat siswa yang benar-benar layak itu bisa kehilangan kesempatan untuk masuk sekolah tujuan tersebut. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pengawasan sistem PPDB. Oleh sebab itu, sekolah dan pemerintah perlu memperbaiki sistem verifikasi serta menambahkan nilai integritas agar proses penerimaan siswa baru berjalan lebih adil. Jadi seperti itu sih. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Maharani dengan NIM 013. Menurut saya, kasus kecurangan berupa praktik kontrol nilai pada PPDB di SMP Negeri 19 Depok itu merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Manipulasi rapor tidak hanya melanggar aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga merugikan siswa lain yang berusaha secara jujur untuk mendapatkan kesempatan masuk ke sekolah yang diinginkan. Oleh karena itu, menurut saya diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta penanaman nilai kejujuran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya William Nugroho dengan NIM D1A025-109. Menurut saya, kontrol nilai pada PPDB SMP Negeri 19 Depok sangat tidak adil karena membuat siswa yang benar-benar memiliki nilai baik kalah dengan siswa yang nilainya dimanipulasi. Hal seperti ini jelas merusak nilai kejujuran dan kesempatan setiap siswa untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem PPDB masih perlu diawasi dengan ketat agar tidak ada lagi pihak yang melakukan kecurangan. Kedepannya sekolah dan pemerintah harus lebih tegas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Perkenalkan, nama saya Dia Yuprita Aulia dengan NIM D1A025243. Jadi menurut saya kecurangan dalam PPDB sangat merugikan karena melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. Tindakan seperti manipulasi data membuat siswa yang justru tidak diterima. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Karena itu perlu pengawasan ketat dan sanksi tugas agar kecurangan tidak terulang kembali. Perkenalkan, nama saya Hafril Bungalan, NIM D1A025-001. Jadi menurut saya dalam kasus ini itu kan pasti semua masalah itu ada penyebabnya ya. Mungkin bisa jadi sekolah itu ada tekanan lah ya. Mesti sekolah kan pengen ya jadi sekolah yang favorit, banyak murid yang diterima di SMA yang bagus. Dari sisi murid juga murid pengen dapat sekolah yang bergengsi dan pendidikan yang bagus gitu biar nanti pas masuk kuliah gampang gitu kan biasanya kalau sekolahnya bagus. Tapi ya tetap salah juga sih caranya kayak gitu. Harusnya biar pakai cara yang benar tuh ya mungkin kualitasnya aja sih bisa dibenerin daripada kontrol nilai atau manipulasi. Itu kan malahan ngambil hak murid yang memang seharusnya diterima di SMA itu malah diambil dengan cara curang. Jadi itu tidak adil dan tidak benar. Ya, perkenalkan, nama saya Alvin Nurmanto dan NIM D1A025101. Jadi menurut saya setelah saya mendengar ataupun melihat dari kasus tersebut, saya merasa bahwa ini sangat memprihatinkan karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan siswa lain yang emang mengerjakan atau bergabung dengan seleksi dengan jujur. Bayangin, kita yang udah mati-matian, kita udah berusaha mati-matian dan jujur malah kalah dengan orang yang curang kayak gitu. Nah, kasus ini membuktikan bahwa sistem yang sudah online tetap bisa error kayak gitu. Error dalam arti bisa dibobol
dan dimanipulasi. Jadi mungkin pesan dan yang lainnya itu memang harus kita awasin dengan lebih baik lagi, baik dari pihak sekolahan maupun pihak bagian adminnya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Putra, NIM D1A 025250. Saya di sini ingin memberi tanggapan terhadap kasus PPDB. Kasus PPDB ini nunjukin kalau kejujuran di pendidikan kita masih kurang. Soalnya yang dirugikan itu siswa yang ingin berusaha masuk sekolah dengan usahanya mereka sendiri. Jadi nggak adil karena adanya siswa yang masuk bukan dengan usahanya mereka sendiri, tapi dengan kecurangan. Terus kasus ini juga buktiin kalau teknologi aja nggak cukup kalau nggak diawasi dengan baik. Kalau dibiarin, kepercayaan orang lain bisa hancur terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi saran saya harus ada pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas terhadap berjalannya PPDB di Indonesia. Nah. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.